iya, itu latihan awal, terus diklik. Kalau di ini PPT yang Bapak Ibu pegang itu tampilan awalnya seperti yang di slide nomor 4, share ITS, di bawahnya ada yang ini. Ya, di slide ini adalah laman pertama pada saat kita membuka share ITS ACID. Di situ ada tulisan pembelajaran daring Indonesia terbuka dan terpadu, dan ada 5 mata kuliah itu yang ditawarkan secara nasional. Di luar itu kami di ITS punya 900 mata kuliah yang dijalankan di ITS. Oh gitu ya. Iya. Yang ada di itu, di FMIPA, FTI, FTSP, dan ini semuanya itu kalau kita total lebih dari 900 mata kuliah sudah dijalankan e-learning untuk mahasiswa ITS sendiri. Ya, mungkin ada yang bertanya lagi. Ya, silakan Bu. Selamat pagi Bu Aulia. Ya, pagi Bu. Ya, nama saya dari Teknik Pertambangan Bu. Yang ingin saya tanyakan lebih lanjut mengenai keterlibatan mahasiswa dalam e-learning tadi. Kalau misalnya, jadi yang sudah kita lihat kan ada rekan-rekan kita dari Musamus yang sudah terlibat aktif. Mohon maaf karena tadi saya datang terlambat. Saya ingin menanyakan bagaimana secara prosedural supaya nanti mahasiswa kami juga bisa terlibat dalam kegiatan pembelajaran ini Bu, seperti halnya rekan-rekan mereka yang ada di Musamus begitu. Terima kasih Bu Aulia. Ya Ibu. Pertama kali ini pihak pimpinan dari Universitas Ibu mengirimkan data mahasiswa, NRP dan nama ke ITS. Ke ITS ini bisa melalui ke PR1 ITS atau ke P3AI ITS. Kemudian mata kuliah apa yang diikuti? Kemudian apakah sepakat dengan bobot SKS? Kadang bobot SKS ini tidak sama. Setelah itu kami dari ITS akan mengirimkan ke pimpinan di perguruan tinggi Ibu ini untuk login, username dan password untuk semua mahasiswa tadi. Dan kemudian kami mengirimkan cara untuk pertama kali mengakses itu bagaimana melalui tutor yang ada di tempat Bapak Ibu. Jadi sebelum dijalankan kita meminta satu tutor Ibu dari tempat Ibu. Nah, tutor ini kita akan kirimkan, kita beri panduan bagaimana cara menggunakan mata kuliah e-learning ini. Nah setelah itu mulai jalan Bu. Sudah mulai jadi ada beberapa waktu yang kami bisa komunikasi langsung, itu adalah chatting. Biasanya di minggu awal kita sudah lakukan chatting. Ini untuk perkenalan dosen di ITS dengan mahasiswa yang ada di Cendrawasih, begitu. Nah, setelah itu mudah, lancar lah ya, sesuai dengan jadwal yang kita tentukan. Untuk materi ini minggu berapa, evaluasinya apa saja. Nanti coba Ibu buka share ITS tadi ya Ibu ya. Jadi kita memberikan ini konten atau topik itu ada timingnya, ada waktunya, minggu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan seterusnya. Begitu. Jadi mudah Bu, tidak terlalu sulit. Kami dengan Universitas Sriwijaya 1 minggu kita komunikasi, minggu berikutnya sudah jalan. Sudah, sampai sekarang ini mereka minggu terakhir. Kira-kira kalau boleh tahu kendalanya apa nih dalam aktivitas e-learning yang sudah dijalankan dengan Musamus contohnya?
Iya, ini Pak sinyal juga Pak. Jadi koneksi ini sangat mengganggu. Apalagi pada saat ini Pak, quiz online. Quiz online itu kita batasi waktu. Kalau tidak cari tempat yang sinyalnya kuat itu sangat menghambat. Pertama itu. Yang kedua, pernah di ITS ini servernya down. Ya, ini saya segera kontak mahasiswa yang ada di Unsri. Sekarang share-nya dalam keadaan down. Yang kemarin kita kan pernah down ya Pak, mulai jam berapa itu, tapi malam. Biasanya mereka itu belajar di malam hari. Jadi ini kelemahannya Pak. Oh gitu. Iya. Ada lagi Bu yang mungkin didiskusikan? Ayo nanya. Boleh tahu jenjangnya ini apakah cuma hanya strata 1 atau bisa ada yang untuk pasca atau D3? Karena kita juga ada D3. Yang untuk pasca S2 yang saya tahu yang menjalankan ini teknik elektro dengan teknik fisika saja. Jurusan yang lain mungkin saya belum lihat. Yang dikembangkan untuk full kurikulum ya itu. Untuk D3 masih digunakan di ITS, tetapi kami bisa nanti di P3AI akan bagaimana agar mata kuliah yang di D3 ini bisa dimanfaatkan secara nasional. Kita dorong untuk mungkin boleh tahu prodi D3 apa itu yang di tempatnya itu, yang D3 prodinya apa? Kalau di teknik itu semua yang S1 ada D3-nya, kecuali tata kota. Iya. Jadi ada D3 elektro, D3 sipil, D3 pertambangan, D3 mesin. Ya, mungkin yang D3 sipil ada Bu, banyak itu mata kuliah D3 sipil saya lihat. D3 sipil ada Bu ya. Saya kebetulan Ya. juga sebelum tata kota itu saya memang tenaga ahli pengajar di teknik sipil Bu. Jadi maksudnya karena ini juga selain mewakili tata kota, juga mungkin ada beberapa mata kuliah yang memang saya masih ngajar di sipil. Makanya saya tanyakan sipil juga. Ya, itu tadi ada 2 mata kuliah dari sipil, Yang pengembangnya dosen S1 dan D3. Oh. Diperuntukkan untuk S1 dan D3, yang 2 mata kuliah saya sebutkan tadi. Iya. Oke. Baik, Ibu. Ada struktur beton dan ilmu ukur tanah Iya. pakai D3 dan S1. Iya, saya sudah baca juga. Iya. Terima kasih. Ibu bisa mengikuti itu mata kuliah itu. Iya. Tinggal kalau di tempatnya ada beberapa SKS, deskripsi, kalau misalkan lebih rendah dari yang punya ITS, nanti kita desain di ITS, di jaring siar ITS ACID sumber belajar apa saja yang nanti digunakan untuk SKS yang lebih rendah. Itu ada mata kuliah 3 dan 4 itu 3 dan 5, ilmu ukur tanah dan struktur beton dasar. Itu 2 mata kuliah itu yang pengembangnya dari D3 dan S1. D3 sipil. Iya, Bu. Ya. Pak Sony, Ibu sekalian. Bu, boleh bertanya lagi Bu? Saya dari Bu Aulia mau nanya Bu, ini di lembar pertama itu yang di kuliah daring itu saya membacakan negaranya ada beberapa perguruan tinggi Bu ya, ada ITB, ITS dan beberapa perguruan tinggi yang lain. Apabila kebetulan saya dari pertambangan dan prodi pertambangan itu dari beberapa perguruan tinggi ini yang ada hanya ITB Bu.
Apakah Ya. secara umum prosesnya sama dengan tadi Bu, dengan ITS apabila kami mahasiswa kami mau terlibat di salah satu mata kuliah di ITB itu Bu? Makasih Bu. Ya, sama Bu. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan itu selalu didiskusikan di dikti sana. Jadi harus ada standar prosedurnya untuk bagaimana yang tadi secara administrasi maupun secara akademik itu sudah kita bahas. Jadi sama Bu tata caranya. Dan mungkin saya sarankan Bapak Ibu mulailah untuk mengembangkan e-learning ya. Jadi meskipun itu hanya ditaruh saja dulu sumber-sumbernya. Nanti belakangan kita menata kembali apakah ini sumber belajarnya cocok dengan capaian belajar. Itu nanti belakangan saja. Tapi Bapak Ibu kalau mempunyai sumber belajar silahkan ini ditaruh di alamat. Mungkin kalau di Uncen dimulai dari masing-masing dosen dan baru nanti ke lembaga dibuatkan alamat.